Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alama an'am wa alama akram wa alama tafaddal wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa habibir rahman sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-ghaim bihuquqillah ma daqat illa wa farjahullah amma ba'd. Sadatinal ulama al-a'izza, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat sebeden qaula amul ja'aki, para habaib, mudah-mudahan semuanya Allah berikan umur sebarokah, teka hajat lamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Melar moga rabuna para habaib, para kiai kakak dinto kelongkuan abak tabarokah, abak manfaat. Amin Allahumma. Sebutan kula muljaki Al Habib Mustafa Al Jufri, Al Habib Husin bin Ahmad Al Haddar, Kiai Zainal Jazuli, Kiai Abdul Jud Jazuli, bencukan ke Nur Saiful Jabbar, ben akhina fillah Asyid Husin bin Ahmad bin Syahab ye Husin, kita kabi ni ye tapi ni habib anda habib ni kan sini orang si habib ni boleh makan kaki tak remus suruh nemo lebih ke seteng yang loncakin tadi lar moga nemo cudu se soleha. Amin Allahumma. Melar moga Sayyid Husin Kak Dinto bisa menjadi jembatan untuk kaula muda maklejeng semak ke Allah, semak ke Gusti Kanjeng Nabi, jadi anak-anak si bejreh dunia akhirat. Amin Allahumma. Ngaji sekecil lagi, Allahumma shalli ala Muhammad. Abdina ceramah sekecil tolong ibu ngaki. Apa sih ceramah catat, apa sih ceramah ingain. Malar muka apa sih ceramah Kak Dinto, kesarangan kelaban rahmat Allah, pas deti ilmu se barokah, deti ilmu se manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dengarkan, dikatakan bahwasannya pemuda Kak Dinto adalah waktu sangat amat berharga dan istimewa. Cuman memang jadi det ngodetan Kak Dinto brek karena ujianna Kak Dinto brek. Maka dari Kak Dinto mon bede nak kanak ngode seataat aneka puji ben Allah Subhanahu wa taala ben nak kanak sing neka-neka ningetin Allah engak malaikat. Kenapa? Dikuasai hawa nafsu tapi dia bisa mengendalikan. Apa boleh ning zaman ngak mangken. Zaman se al-ma'kus al-mangkus mun meturena salsala yusalsilu salsa wasalbutan. Maka dari Kak Dinto ngereng ngaji, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bersamaan dengan rahmatnya Allah jadi ilmu se barokah, jadi ilmu se manfaat. Amin Allahumma. Neka Asia bagi sareng panitia ada hadiah uang, tolong dicatat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah,
jadi ilmu yang manfaat. Deki terakhir juga beda nang kenangan sorban. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah, dengarkan. Untuk ngodetan masa muda, apa sih kudu iklako? Iktinam marhalati syabab. Makanya sampean ontong bu, neka beda habaib, beda lora-lora long mapolong anan sampean. Lagi, mak le tak ler-meler polong ning situng kenengan. Ya cek juk toju acerita Gusti Kanjeng Nabi adikir abirit aneka benteng. Makanya dia buaki orang kalau pengen memanfaatkan masa muda aneka berempat. Berempat. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa sih pertama? Jadi montro ngodene sampean neka saya. Kalau pengen masa mudanya itu sampean punya anak, andi anak, dek rematang anak mak le selamat. Gimana supaya anak saya ini di masa zaman seperti ini diselamat? Maka dengarkan 4 ini. 1. Mujalah satu solihin. Toju bireng soleh. Sampean mau di anak pas semak bi sering soleh, pas semak bi kiai, pas semak bi para habaib. Apa boleh zaman makin zaman salbut sampai dikatakan wa'tizalul yawm fardun lazimun illa julusuka inda saksin alim. Di zaman seperti ini, zaman makin saya adalah jauh dari manusia. Paling enak zaman sekarang ini apa katanya? Yaitu adalah menjauh dari manusia pun. Suaran korangan ya salon. Corak ceramah dalam jeding kok. Apa bulan kita ngakan kok. Apa salon Habib Majer Separo. Corak ceramah dalam jeding kok. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Santak yuk. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Coba efek ke korangin seguni. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Angka suara angka bi mesin angka seguni. Bismillah. Si kontrol penyaman. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan. Wa'tizalul yawm fardun lazim. Di zaman makin kadun itu dikatakan bahwasannya wa'tizalul yawm fardun lazimun. Zaman makin paling enak itu menjauh dari manusia. Illa julusuka inda saksin alim. Kecuali kalau kamu duduk sama orang alim. Orang alim kan jain. Selain orang alim, siap kan jain. Untuk selamat. Tapi Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya menegaskan hatta julusuka inda saksin alim. Make tojuk bireng alim potule mele. Benih pas polan ajanggu alim, bedus lebih alim dari kiai. Beliau janggun lebih lanceng dari din Habib bedus. Apa kata Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya? Hatta julusuka inda saksin alim. Walaupun kamu duduk dengan orang yang alim, pele-pele. Bukan semua orang alim itu harus diajak tempat jadikan teman duduk. Lah. Apa kata Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya? Wa ma fil liqa'in nasi jadwa siwa liqali islahi halin aw li tahsili hikmatin. Jawabannya apa? Siapapun manusia di hadapanmu aneka tak pantas ia padet dikanca. Enggak ada yang pantas dijadikan teman kecuali satu orang. Siapa? Yaitu adalah orang yang kalau kita dekat dengan dia kita dapat 2 hal. Oleh apa? Islahil hal. Dengan kita duduk sama dia keadaan kita tambah baik. Tambah sholatnya bagus, akhlaknya baik. Yang kedua, litahsili hikmatin atau mendapatkan ilmu.
Mun sekeran tojuk make bireng alim tak oleh ilmu tak mabagus abak jak ia jak tojuk make orang alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, kenapa? Karena di akhir zaman Kak Dito melarat, makanya terutama anak-anak muda. Makanya Bu sampean syukur ketika anak-anak muda nikah ada acara seperti ini. Masya Allah masyarakat mendukung kompak aneka saya. Anak-anak muda nih. Karena dikatakan asyabab syu'bah minal junun. Karena pemuda itu ada bagian ada unsur kegilaannya, beda gila nah. Nak anak ngoda nih beda apa nah? Gila. Tak selake tak sebini. Sebini termale. Selake nyol manga. Nyol. Coba. Mau tak percaya masa muda itu masa gila. Coba anak-anak bini nih kak. Mau ngadaan HP, kodong mana tepak boleh. Singa ria. Coba mau landi anak telok pas sorong nyongok video nambah bektong ada bo todus enggak mak todus. Kenapa? Nu minal junun. Sedot ngodotan niku. Oh, atuan asemiran. Mana celong semira merah nggak gerengan sekali. Egi. Nah, maka dari itu perlunya duduk dengan orang soleh, orang alim. Tapi orang alim pun tidak semua orang alim harus diajak tempat duduk. Orang alim yang kalau kita duduk keadaan kita tambah baik. Kalau kita duduk bisa nambahi kita ilmu, ajak duduk. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa sebab? Katanya masa muda tadi manfaatnya ada berapa? Yang pertama ya ada duduk dengan orang soleh. Apa manfaatnya duduk dengan orang soleh? 3. 1. Yatalawan bilaunil khair. Kalau kita duduk sama orang soleh, kita akan terwarnai dengan warna yang baik. Kenapa? As-sahib sahib. Teman itu menarik. Jadi kalau kita sampai duduk dengan siapa, sampai itu saling tarik menarik magnet. Saya kalah, bakal mundut kasih menang. Makanya kalau sampai suka duduk di majelis seperti ini, umpama anaknya sambian yang suka duduk sama Said Husin ini, maka apa? Maka apa yang ada di sifatnya Said Husin akan diambil. Engkau terandi songkok ngandin bebusin dua, surban ngandin bebusin dua. Kenapa? Karena sering duduk sama dia. Mon bebusin masih kalah. Ya bebusin, nasi negu gitar jreng. Kenapa? As-sahib sahib, teman itu menarik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya anak-anak nih. Orang yang pakai cadar seperti ini, tak nyindir, nabrak sebut. Yang pakai cadar kayak gini, ini macamnya ada 2. Ada yang mereka ini pakai cadar kenapa? Ya karena engkau nyongok, masya Allah syarifah ruang firwa, ustadzah ruanu. Oh Raji Nabi Umar, oh Sayyidah Fatimah, ada yang pakai gitu. Beda sedet ngodotan ya sama, cadarnya sama. Cuman apa? Boh, mak lebur cadaran ya, tang colok ngolong cadaran, tang lewat tidak. Ada yang ngaruh. Innamal a'malu bin. Adanya mana gadis adu ada. Umon acara adu. Ting buka adanya. Ada wah. Nah innamal a'malu bin. Kenapa ya? Tergantung temannya. Karena dia cuma lihatnya di TikTok, gak apa namanya hijrah, apa dia pakai cadarnya niatnya salah. Tapi ketika ada orang yang pakai cadar itu niatnya benar. Kenapa? Niru neka. Kenapa? Tergantung temannya. As-sahib sahib, teman itu menarik. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kami ya, jadi istimewanya duduk dengan orang soleh itu ada 3. 1, yatalawan bilaunil khair. Kita akan berwarna dengan warna yang baik. Warnanya kita akan baik. Yang kedua, asy'ur bituma'nina fil haya. Kita akan merasakan ketenangan. Kita akan merasakan ketenangan yang tidak ditemukan di lainnya. Karena dikatakan bahwasannya innalillahi jannatun fil ardi faman dakhalaha taba 'aisyu. Allah punya surga ada di bumi. Siapa yang masuk ke surga Allah di bumi, hidupnya akan tenang. Gal famahiyah, gal hiya majalisu dzikri. Itu adalah majelis dzikir. Majelis seperti ini, Bu, sampai dulu di sini, sampai akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dirasakan dengan apa? Dengan jalan-jalan, dengan ngakan, dengan jing lainnya. Kenapa?
Karena ini adalah majelis duduk dengan orang soleh itu mendapatkan ketenangan yang tidak bisa didapatkan dengan yang lain. Habib Abdullah bin Husin bin Tahir punya teman duduk, mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah merasa hidup di dunia kecuali ketika Habib Abdullah bin Husin bin Tahir meninggal dunia. Kenapa? Sumpah masalah. Beda Habib kok di masalah toju, beri solusi. Punya masalah, dikasih tahu jalannya keluarnya, dikasih bacaan, dikasih nasihat, hatiku tenang. Enggak kerasa hidup di dunia. Tapi ketika kehilangan sosok guru, sosok orang alim, sosok panutan, maka hidup kita akan salsala yusalsilu salsalan wasalbu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, Allahumma shalli ala Muhammad. Terus lagi nih ya. Apa yang ketiga? Yaitu adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Taudihul mustaqbal. Kalau kita duduk dengan orang alim, istimewanya sampai yang punya anak duduk dengan para habaib, para kiai majelis. Apa sih manfaatnya? Taudihul mustaqbal. Masa depannya akan jelas. Masa depannya akan jelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Karena dia akan diarahkan. Walaupun di dalam tren gaul kalau ngikut ulama gaulnya akan baik. Karena ada gaul itu tidak semua tren itu baik. Makanya dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Mon beda perkara segaul, tren viral, apa kita boleh ikut? Apa kita harus tolak? Ya kita nggak boleh nolak. Ya kita nggak boleh langsung ikut. Dilihat. Tren viral jika tidak lepas dari 3 kita boleh ikut. Tapi kalau lepas dari 3 ini kita nggak boleh ikut. Dikatakan bahasanya orang kalau lihat tren, ada gaya tren baru di TikTok, kita lihat. Kalau tidak keluar dari 3 ini kita ikuti. Apa? Yaitu ma kharaja an mardatillah, tidak keluar dari perkara yang diridai Allah. Wa ma kharaja an manhajillah, tidak keluar dari jalur syariat. Yang ketiga, ma kharaja amma habballah, tidak keluar dari apa yang dicocoki Allah. Kalau tidak keluar dari 3 ini, maka itu tidak apa-apa diikuti. Keng mon keluar, Allahumma shalli ala Muhammad. Pak sini luar panitia apa siapa malam? Apa panitia? Sini luar. Hah? Sini luar Kak, masuk Kak. Kemarin loncain kok di dina ke. Masuk. Habib ceramah Arab Medi bi bedok jadi. Payang goreng lah. Cak rame. Berat dia ini. Jadi yang luar cik rame. Allahumma shalli ala Muhammad. Ampun ki. Mun beda kiai ceramah mun lanu mengkir ning luar dan ning diman. Kak ngelakak sibi. Kalau lebih seneng tedung tembang yang cengoreng cek bayar ngal. Muat kerja temu wa mahya wa materi. Paham ya cik rame jong. Panitia ada remah penitian dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, semua mon beda perkara si viral siapa, kalau keluar dari ridho Allah, keluar dari syariat Allah, tidak dicocoki oleh Allah, maka benih tren nih. Makanya insya Allah, makanya para kiai, para habaib, tokoh-tokoh muda Kak Dinto berusaha mengimbangi apa yang ada di internet. Yang di internet itu viral, mereka juga buat. Bukan mereka itu mengikuti itu, tidak. Cuman pengen meluruskan niatnya anak-anak muda. Sekarang sampean gondrong. Orang gondrong. Mon bedereng gondrong, arwah gondrong loh, lampi boter. Nah, arwah gondrong. Orang gondrong itu kan apa kita bisa dia katakan dia jelek? Tergantung niatnya. Kalau dia kumpul dengan kiai, kadang makanya ada seorang kiai yang gondrong, ada habib yang gondrong, jangan disalahkan.
Mereka itu punya niat baik. Apa niatnya? Dia kepingin anak-anak muda yang gondrong itu niatnya seperti dia niat. Niatnya dia apa? Saya niat gondrong seperti Rasulullah. Jadi semua tren jika tidak keluar dari syariat Rasulullah, maka apa? Maka itu nggak ada masalah. Makanya terima kasih pada lora-lora muda, pada habib-habib muda yang mereka itu terjun ke internet. Untuk apa? Untuk mengimbangi semua supaya anak-anak muda Kak Dinto tak salah nyari kiblat. Tak salah nyari contoh. Tak bisa mundut mau haram masjid ya tak ada orang masuk Islam dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi seperti itu. Makanya Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya semua musibah ada buaki bahasannya. Penyakit di akhir zaman ini ada 5. Ada berapa? Ada berapa? Ada berempat. Gelisah. Apa? Nomor 2 susah. Apa? Nomor 3 banyak masalah. Apa? Banyak masalah. Nomor 4 sompek. Nomor 5 putus asa. Ini masalah yang terjadi. Gelisah, susah, banyak masalah, sumpek, putus asa. Ini yang dihadapi orang-orang zaman sekarang. Ben aneka ada penyebabnya. Apa penyebabnya? 4 hal. 1 al-ma'siyah, karena dosa yang dilakukan. Setiap dosa membuat gelisah, sumpek, masalah, putus asa. Yang kedua, as-suhbah, salah berteman. Salah akan caneka, agabe gelisah, agabe susah, agabe masalah, agabe sompek, agabe putus asa. Yang ketiga, ba'id anil ibadah, jauh dari ibadah. Makanya anak-anak muda sekarang nih, coba bayangkan, anak-anak muda zaman sekarang nih kan, nah kan aben praben ri si umur, ya Allah, umur segemi enggak nanggung dunia sesena. Apa boy? Wanyai nak kakek umur 70 ya nang tenang. Apa nyai nak kakek brul keluar langsung umur 70? Enggak. Cuman anak-anak muda zaman sekarang ini mereka tuh kurang bisa mengontrol diri. Sehingga banyak masalah yang dihadapi. Ya karena ini. Cerengdet ngodet ya Allah. Kita kabin sekali lagi cara pacaran sudah mau mati. Mati ya. Kita tawarkan apa-apa betok jadi. Mangan kok paling selesai kok nak bini mon I love you, aku mati tanpamu pret. Bentak tawarkan apa-apa, anggene PLN, anggene minyak tanah, anggene LPG. Hidup. Songkuni hidup itu dengan I love you. Ngotak. Lesok. Allahumma shalli ala Muhammad. Makan banyak gelu nyongo TV nak anak dia. TV neka ada produsernya. Sudah ada diatur jalur acara mun kakek. Wah ini rumah. Lesok. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan apa 4 ini ya yang membuat gelisah, sumpek, susah, masalah, putus asa, maksiat yang kita lakukan. Setiap orang maksiat pasti sudah faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Hidupnya itu dibuat gelisah, gak bisa didustai hati. Kapan habis maksiat kau lihat kehidupanmu kedep. Yang kedua sohbah, salah berteman. Yang ketiga ba'id anil ibadah, jauh dari ibadah. Jangan jadi nak kereng bini lagi, jadi nak anak bini jangan dah laki mua melolo bing ngeding kau pengen lis engkau ada ini lagi kir kau ibadah apa mapan dia nak anak bini saya kan bunga desa, iya tahu kakek bunga desa terus tak tua kakek. Mulai dia anak telok kakek bunga cok mencokan kakek jeria. Leso kok. Nah, artinya apa? Supaya para pemudi ini paham
Sesungguhnya dia ini akan bahagia dengan cinta yang dia bawa. Dia akan bahagia dengan muka siratin. Kakek ini setruk dia. Abi ini boleh. Engki. Nah, kebahagiaan itu bukan cuma dari ini. Makanya, ayo jadi pemuda Kak Dinto, ayo bangkit. Jangan cuma mimpi. Mimpi itu boleh. Kerja ke mari mimpi ruah. Allahumma shalli ala Muhammad. Cek mimpi negara Maghrib. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, apa? Ba'id anil ilm. Jauhnya dari ilmu. Jadi yang buat sumpek, masalah, susah, jauh dari ilmu. Jangan dikira pernikahan itu cuman butuh cinta, modal cinta. Tak perlu cinta, butuh PC. Ngedi. Ya nabi pun tak cinta punya PC, tak kira. Mula punya PC pun cinta kaki. Egi. Yang mau cinta tadi PC, gelandang. Leso kok. Nah karena netizen gen Z apa jangan. Bedog gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi masa muda, dengarkan. Allahumma shalli, masa muda itu kita manfaat dengan 4 hal. Apa yang pertama tadi? Duduk dengan orang soleh. Kalau kita duduk dengan orang soleh, istimewanya ada berwarna dengan warna yang baik, akan merasakan ketenangan. Yang keempat, akan masa depan akan jelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, apa? Yaitu masa muda, yaitu adalah al-hifdun nafas minal ammara bisu, berusaha menjaga pemuda itu nafsunya. Karena mau tak bisa aja ke nafsu, tak bisa. Tak laki, tak bini. Nafsu neka si paling jahat. Nafsu neka tak kenal ke surban, tak kenal ke cadar. Mula kening nafsu tak ada lah. Iki, aku nih surban lah. Boleh si tak songgoan. Sentok ngeltok kaki. Dengarkan, yang paling jahat itu apa? Apa sih paling jahat? Bu, pasan tak layung kok rela lemes kaki mes melemes. Persuma si atas teng berdeng si kala si bebe nyeple nyepan. Bu, cetak nyentak Habib kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengarkan, yang kedua menjaga hawa nafsu. Nafsu itu paling jahat. Sampai dikatakan ketika Allah menciptakan nafsu, nafsu itu ditanya, ya nafsu man anti wa man ana. Nafsu ben sapang kok sapa. Nafsu menjawab, anta wa ana. Baan engkau lolo gua. Kala bi malaikat pamasuk ke neraka, kepat lagi ke neraka. Siapa yang kuat dengan nerakanya Allah? Waktu-watan ampun angka. Ya nafsu man anti wa man ana. Anta wa ana. Ban kok. Pamasuk ke jahanam. Siapa sih kuat? Waktu-watan minta ampun nafsu. Angka. Tinggi angka pas ngocak. Man anti wa man ana. Tetap ya Allah anta wa ana. Pas apa jano? Cek beri ngakan. Cek beri rezeki. Pahleto nafsu ini. Ding lemes pas tanya, man anti wa man ana, anta rabbi wa ana abdu. Kau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Makanya di antara salah satu melunakkan hawa nafsu adalah dengan menjaga perut dari kenyang. Ida syabi al batan ja'al jawarih. Jika perut kenyang, anggota badan lapar. Timun tabu kenyang, mataria lapar. Keng mun tabu lapar, mata kenyang. Pasaan, bedenak kana bini, Pak, bedereng bini ratin lebat. Wah, aduh, mikir ada gini kalau. Tahu saja. Enggi. Allahumma shalli Muhammad. Tapi Beb, saya ini puasa. Katanya puasa itu salah satu untuk mengendalikan hawa nafsu. Tapi saya ini apasa? Yang nafsu
Johnson banyak iki bulan puasa nafsu tambah naik. Jawabannya satu, iya cereng kakek saya pasakun tabun mata na iktikaf ning YouTube ya tak bisa. Pintunya nafsu itu ada dua, mata dan telinga. Orang yang nggak bisa jaga matanya nggak akan bisa jaga kemaluannya, tak bisa. Apa saking al tok wal tiktok wal nyol nganyolu sejongo itu tak bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Gimana beb cara menjaga hawa nafsu? Dengarkan. Kalau pengen jaga hawa nafsu, satu, lapar, usahakan lapar. Kedua, ghaddul basar, pejamkan mata, jaga mata. Yang ketiga, untuk mengendalikan apa? Yaitu adalah at-ta'alluq bis-shalihin, punya hubungan kuat dengan orang soleh. Kuatkan hubunganmu dengan orang soleh. Ambil satu sosok orang soleh yang masih hidup atau yang kamu kenal yang sudah meninggal, nggak apa-apa, kirimi Fatihah. Kirimi Fatihah. Sampai dikatakan bahwasannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu jaga Sayyidina Syekh Ali Baros sampai mengatakan bahwasannya, ya Ali, inni ahfaduka walau min abadil abad. Aku menjaga engkau walaupun engkau di jauhnya jauh. Jadi siapapun kamu, orang perempuan, siapapun kamu orang laki, tolong cari hubungan dengan orang soleh. Kirim Fatihah, baca sejarahnya. Kapan kamu dikuasai hawa nafsu, kapan kamu terjerumus di dalam keadaan yang jelek, pada saat itu kau akan selalu dalam keadaan sadar. Kenapa? Orang soleh akan selalu mengontrol kamu, dikontrol. Paham ini? Mau mulai zaman mangkin nggak cukup. Untuk adik-adik teman-teman yang cadar tak cukup. Cereng cadar sekarang adalah digunakan oleh anak muda, paling mudah untuk selingkuh pakai cadar sekarang. Ada apa? Ya tak temu kan muana. Gonceng kanan kiri masa temu? Iya kan? Nah, kenapa? Di sini kalau kita nggak punya ta'alluq, maka agama pun kita akan gunakan alat untuk menguasai nafsu kita, untuk memuaskan nafsu kita. Makanya harus punya hubungan dengan orang soleh. Makanya kayak apa, para anak-anak perempuan det ngodetan ya, siapa ben kenal siapa, kiai siapa, habib siapa, ulama siapa, baca sejarahnya, kirim Fatihah, kuatkan hubungan kamu. Kamu akan merasakan kedekatan. Dikatakan ana man ahwa wa man ahwa ana, nahnu ruhani halalna badana, famahma absortana absortahu wa mahma absortahu absortana. Ana man ahwa, aku adalah orang yang mencintaiku, orang yang mencintai aku, dia adalah aku. Kami adalah dua arwah yang menetap di dalam satu badan. Kapan kau pandang aku, kau akan temukan dia. Kapan kau pandang dia, kau akan menemukan aku. Belis engkau. Paham ini? Jadi apa? Orang kalau sudah punya hubungan dengan orang soleh, maka sirnya, rohnya orang soleh itu mendekat sama kita. Mendekat, sehingga ada dua arwah di dalam satu badan. Makanya dikatakan ana man ahwa wa man ahwa ana. Aku adalah orang yang mencintai aku. Orang yang mencintai aku itu adalah aku. Buktinya, kau pandang dia, kau akan temukan aku. Kau pandang aku, kau akan temukan dia. Paham ya? Kuatnya hubungan ta'alluq atau hubungan dengan orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Ada yang tanya, Habib, saya ini orang laki, Habib, diuji. Apa ujiannya kamu? Diuji Habib, gila kering bini. Beres. Gila kering laki tak beres. Gila kering bini. Oke, penyakit. Gimana caranya? Kalau kamu, Allahumma shalli ala Muhammad, kalau kamu punya ujian, diuji sama Allah, gak bisa mengendalikan diri kamu dengan perempuan, 4 hal lakukan. 1, ta'alluq bisyekh, kuatkan hubunganmu dengan guru, walaupun dengan memandang fotonya.
Kapan nafsu kamu muncul? Kapan nafsu kamu muncul? Hadirkan foto gurumu, kamu pandang. Kenapa? Karena pandangan memandang orang soleh itu bisa merontokkan daripada nafsu yang ada di dalam diri kita. Bila nafsu kalah foto guru. Tak mempan beb. Beler kagak jam. Mulai tak mempan apa? Tusahhi alaqah zaujiyah. Coba perbaiki hubunganmu dengan istrimu, buat lebih romantis. Buat lebih apa? Buat lebih apa? Romantis, Pak. Makanya nggak ada yang lebih romantis daripada orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena orang punya ilmu kiblatnya itu Rasulullah. Mangkan pingin ngaki kok pesen ga ben prabenjir. Mon nyari lake, tahu saya si gedeng. Tahu saya siapa? Allah lah. Sing ari lah wa mahya wa materi lah. Arape mon kabin bi reng genteng nyakeen. Sing ari lah aman. Apa boleh bareng bini akabin reng lake paling coba sedisa neka ontong reng bini. Reng bini paling ontong saya lakena paling coba sedisa. Arapa aman. Asli kuat ada sinde bila kena kake. Kake kuncean. Les kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya romantis, perbaiki romantismu. Rasulullah itu romantisnya orang, Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah itu pernah nih nikah reng lake, Bu. Mangkan undi lake pas semak ke kiai pangaji. Malah tak kasar. Bede reng lake re nyaman reng lake Abu Jahal akhir zaman. Siapa nyaman? Abu Jahal le sifat empat. Berempat. Berempat. Tung. Cerai. Mun laki na kakek cerai berarti laki na kakek mulai kocak Abu Jahal kakek. Insyaallah tampilin colon kakek laki. Orang ajar ini. Nomor 2, rang-rang apa jeng? Rang-rang apa? Rang-rang apa? Jahil. Telok sayyiatul mizah wal ghadab. Mun ngamuk temperatur tinggi. Binina etek pate. Kun gawe kopi manis gelu. Etek pate bin. Pate dia. Tak oleh, Pak. Bu Jahal kan. Apa? Coba na Sayyidina Umar. Apa? Mas sareng laki nek cek sarkasar kering bini. Yang siang etek pate, lemah lempaten etom. Loh, cek beri teh pate. Leso kok kering lagi. Tak oleh. Rasulullah itu enggak pernah mukul. Dengar, kita lihat ceritanya Rasulullah. Rasulullah pernah ada tamu di rumahnya Siti Aisyah. Duduk Rasulullah di rumah Aisyah, ada tamu ngomong, Aisyah bener punten sopung gue teh aswaden gun aing bi korma coba antar ke mak dejeh anggaplah kerajin sisit pengesira Hapso tasira kabala ke Hapso Nabi beda tamu ada deerna ning bengkon Aisyah berangkat sahabat ke bengkon Hapso tak salah Hapso apa sih lain abdina kelopai falhasil rajina Nabi akhir apa eka laki ya teraki pada pak ke Siti Aisyah nikah dari Siti Hapso jamuan can Nabi beda tamunya kalak di Aisyah boh kepataki bi Siti Aisyah bu kepatah engkau anak ngecit ke antum beb antum ngecit ke anak remah beb sit ngecit pataki bi Siti Aisyah kakanan tumpah anggap mon pereng kakanan tumpah pereng pecah di depan Nabi di depan tamunya dia rememon kakek pak beda tamunya Habib pabinin kakek abenteng pereng ning adeun tamu kakek mun taking talak telok kakek yuk bila kan apa Rasulullah senyum ngocak katamu saboraki ummahatul mukminin tepantam buru diam Nabi
kalak jajan saya geger wah. Kalak ngalak bereng sabek jeer pas ngocak ke Aisyah. Aisyah lemari pecah ya iyalah genteen ya. Hafsah genteen bereng sianya. Dia pernah boleh Siti Aisyah. Siti Aisyah mungkin muntak salah Hafsah juga abdina bekelupain. Kita ngakan jadi bekelupa nyaman-nyaman. Boles Siti Aisyah kak dinto toju bi Rasulullah kewede eureun. Siti Aisyah nih kak rajina Nabi paling rajin, paling ngode, paling pinter. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi. Akhirnya apa? Dengar kan? Siti Aisyah ketika beda apa namanya? Makanan, anggaplah roti ulang tahun lah kalau sekarang. Saya cari contohnya, saya gampangkan malah zaman paham. Roti kik. Beda rajinan Nabi di tengah. Ngocak Aisyah. Ngereng deur Kak. Cari ning comon Aisyah. Enak. Ban mon tak deur ning tang bengko etole taki beri ke Eron. Pada iya kok. Dengan kalak bi Siti Aisyah etowe lagi ke Elon. Tak deur cek ning tang bengko dia. Merah muan. Kok lebih tua? Petodus bi Aisyah ning itu Nabi. Edeng bedeng kok ngaria bi Aisyah. Nahan beda Nabi, cintai Nabi. Kristai Nabi senang, senyum. Agaplah Hafsah. Males sebenarnya ke Aisyah. Oleh Nabi. Males sebenarnya. Oleh. Mon ben males, EPT ngabi kok Aisyah, beles ya pas mulai teku jadi ngabi kok beles Aisyah. Ki Nabi, teku ben Gusti Kanjeng Nabi, serana Aisyah kak dito, pas kalaki erau pagi kemuana Aisyah, akhir dua orang kak dito semuanya tertawa. Ada, ini loh rumah tangga yang bahagia. Mangkana semua kedengarkan, semua kak dinto, masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah mendidik anak, masalah bermasyarakat, itu terjadi masalah sebabnya cuma satu. Apa? Mukhalafaan Rasulillah. Kita melanggar syariat Nabi. Di rumah tangga kita jauh dari Nabi, makanya rumah tangganya nggak bahagia. Anaknya sampai nakal karena cara mendidik anaknya nggak ngikuti Nabi. Kalian rumah tangganya nggak bahagia, cintanya nggak bahagia karena cinta kamu keluar dari yang diajarkan oleh Nabi. Jadi semua masalah di dunia ini kekacauan, kuncinya adalah mukhalafah an Rasulillah, melanggar dari syariat Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, terus ya apa? Kalau kena penyakit tadi guru. Yang kedua apa? Perbaiki. Mangkana mundi bini. Dengar lagi Pak. Mundi bini ruang sambilan jalan. Lagi. Ateraki ka tuku tadi ma sorbeja kereng bini Allah reng bini sepora Pak reng bini neka tak perlu ruqyah ngedi tak perlu ruqyah Pak sampean bon hol Solo nyambi aing ke bitang bini hol Gresik kiai Jazuli kiai neka Habib payah kiai kabeh payah binin bentak beres disereng tadi itu apa salah kiai bini nih kakek mundi bini tak usah minta doa ke kiai pamare dibi cek rok norok kiai cek penorok mau bini gula bangkok merongok melolok ya kakek periksa apa sebab reng bini neka kalan beni apa kun setung pengapas nareng bini kopeng apa nah apa nah yuk. Bila kakek bisa menguasai kopeng ring bini menang kakek Pak. Kopeng jauh teku ngetek. Beda remeh beb kopeng ring bini mak kopeng ngabe bini atena enjak kopeng
Bini kok merongok kok pengen semain. Dik, ke tuku emas yuk. Sob penyarenge colokna, Pak. Kakek bocahin ruqyah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbina. Tak beres. Tak beres. Ngeding kok pengen. Kotoin gue dik ke tuku emas. Kita kibu. Ngeding kok pengen. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ta'alluq apa tusahi alaqah zaujiyah, hubungan rumah tangga. Seneka juga kakek, Bu. Reng lake ria pengapesna situng. Apa? Orang. Mana? Orang. Reng lake ria ora. Celaban bi ora kalah kaki. Kalah. Apa deh? Apa mas? Ya alandu mereka colou. Melah. Mereka apa deh? Kebe perkara sekira ora lemes. Mas. Kigali beb. Kalah boleh. Kigali beb. Kalah boleh tegar pengkor. Reng laki reng mulai kalah orang tadi. Makanya reng bini nih kah bisa denger kan? Reng bini setan dia kalah yuk. Setan nih kah kalah. Ben saya enggak Pak pengastet reng bini nih. Bahaya. Satu yang lain kerjasama Pak. Beri cerita. Oleh panas yang bawa ceramah. Apa deh? Manga aing tajin dia. Hah? Oh legen. Orang tung dia, kopi tidak ada. Menempat sempurna buki. Coba dibagi bu. Oh nganora belanja. Astagfirullah. Ini lagi. Reng laki re karepe ya ruwa, reng bini karepe ya ruwa. Ini beda dukun, beda siapa? Siapa? Dukun. Tukang sihir langkep. Dia ini suka memisahkan suami istri. Bejer bi orang mesake oh. Berapa wale dulu? Coba cek mancing bisa masuk sini anu. Tujuk ke piye? Oh, tak tertib ya. Coba tahun depan dirapikan lagi, Beb. Jangan ada yang di luar. Masuk Dina, masuk. Kok paling sumpung mengabas orang tak genteng bah leter, tak reti bah leter. Sorry. Ayo tujuk masuk. Anu, jangan di luar. Tak bisa, tidak enak ceramah was reng-reng nolero. Ceramah itu yang sulit itu nyari perhatian pendengar. Itu yang mahal. Paham enggak? Karena wa ma fil qulubi illa nadra wa idza nadarat muhiyat li ghairi. Fokus manusia itu cuma satu. Paham? Jadi penceramahnya berat loh. Ini mun gun baca pakai mulai ya sampai tidak bisa ngaruh. Tapi penceramah itu punya misi yang penting. Apa yang disampaikan itu sampean harus mendengarkannya dalam keadaan fokus. Pada orang yang tak ngedengar tak fokus bisa. Nah itu yang mahal. Nah di antara yang membantu kondusifnya tempat, salon, panitia ini penting. Kadang di ceramah atu nase, atu aing ada elang berat ceramah nih kak. Mangkan ngunjung penceramah larang polan berat. Wae ngabib tak kau lepas. Biji kudu baik terus. Terus gini ya. Konceram tolong panitia, tolong yang di luar panitia. Tahun depan kalau bisa yang rapi Bib ya. Semua panitia tidak boleh ada yang di luar, semuanya di dalam. Waktu ceramah didengarkan. Ya, waktu ceramah didengarkan. Jangan ada yang di luar. Mari acara kerajin, kerak, loncak, bersih mati, onceng kok boleh. Tahlil Nabi kok.
Mungkin bekton acara lah jagal pokal. Pon, dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Coba ora, kula memang tipe penceramah paling tidak bisa kalau ada yang waktu ceramah ada yang ramai itu tidak bisa. Nah, saya punya misi ceramah itu harus nyampe kepada pendengar. Bukan cuma kecepek-kecepek. Paham ini? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Mau apa suara? Hah? Allahumma shalli ala Muhammad. Terus lagi nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor berapa kelala? Hah? Dengar kelopain. Dengarkan. Beda cerita. Beda setong nenek sihir. Ngocak. Engkau terus tahu siapa rumah tangga yang lebih dari 40 tahun membina rumah tangga. Tak besar sekali. Saya mau ucapkan selamat. Brina, satu permintaan. Sare ada kabar satu rumah tangga 60 tahun tidak pernah bertengkar dengan istrinya. Tentaren bi nenek sihir. Ngocak. Hebat. Hebat. Saya kasih kamu satu permintaan. Saya kasih berapa? Satu permintaan untuk si istri, satu permintaan untuk suami. Ta'layoba kun situ. Nika ikhlas sering bini, ben ikhlas sering laki. Si bini kada, cak nenek siri. Minta apa? Ngocak. Saya minta, kata si bini, tiket terbang ke penjuru dunia untuk mengakhiri hidupku dengan suamiku dengan berdua. Bagus tak bagus niat ring bini. Tapi apalah daya, lelaki tetaplah lelaki. Karena saya laki. Enggak, saya laki. Istrimu minta keliling dunia tiket, cering, bi paspor lengkap. Ban minta apa? Saya laki mikirku, situng ya, situng. Ya Allah, mon situng di engkau nyon sepore. Kita sudah umur 60 tahun. Engkau terandi bini si umur 30. Engkau terandi bini si 30 tahun lebih mudah dari saya. Benda tua, engkau tua. Mon pacet satu permintaan nenek. Saya minta istri yang lebih muda, 30 tahun lebih muda dari saya. Nangis si bini. Allah, jangan mas, jangan kau nodai rumah tangga tiga. Anjadi, kok payah. Kakek bunga cok mancoan, kok terus bunga desa. Kok terus bunga desa. Akhirnya yang perempuan ini ngerayu si neneknya mengatakan, jangan nenek sihir, jangan. Tenang, tenang, aku tahu maumu. Akhirnya apa? Tongkatnya udah kaki, itu kok lagi kasih laki. Ting! Akhirnya apa? Selake nambah umur jadi sangang bolo. Selake umur berapa? Sebini umur berapa? Berarti lebih muda berapa tahun? Selake langsung deh ya deh. Makanya siap berjaja ke reng bini. Reng bini ini satu sama lain kerja sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Ben kakek bu reng laki cek beri kesempatan. Pakun bekirna tak buru keruwa lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor berapa? Nomor 3. Kalau ingin memperbaiki hubungan apa punya penyakit, kamu punya penyakit gila dengan perempuan. Ta'alluq bisyai, hubungan kuat dengan bu. Yang kedua, perbaiki hubunganmu dengan istrimu. Buat lebih romantis. Ajak dan jalan. Nomor 3, al-ikthar minadz dzikir. Perbanyak zikir. Ketika ditanya, kita disuruh memperbanyak zikir untuk supaya selamat dari perempuan. Bukankah zikir itu menambah syahwat? Bal na'am, lakin fil halal. Karena zikir kak dinto mah kuat orang. Tapi di dalam hal yang halal,
tidak akan terjerumus di dalam yang haram. Yang keempat apa? Yaitu adalah kalau memang hubungan bi guru tak bisa, memperbaiki ini masih gagal, dzikir masih gagal, maka apa? Igtok kullu bab musil ilaiha, maka putus semua hubungan yang membuat kamu sampai ke perempuan itu. Kenapa? Fa innaka mubtali bin nisa, karena kau adalah seorang lelaki yang sedang diuji oleh Allah dengan gila kepada perempuan. Maka apa yang cara terakhir? Diputuslah. Cek neku HP, cek neku apa? Mun cek tak kira selamat. Empat nih cara. Hubungan bi guru, perbaiki hubungan rumah tangga, perbanyak zikir. Yang keempat apa? Putus hubungan dengan apa yang membuat kamu bisa terhubung dengan wanita. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya singkat supaya barokah waktunya, supaya barokah. Yang ketiga, gimana cara memperbaiki masa muda? Yaitu dengan tolabul ilim, nyari ilmu. Masa muda kalau bisa nyari ilmu, cari ilmu. Ya, nyari ilmu. Dengarkan, saya pesan kepada orang tua. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada 5 kesalahan orang tua. Kesalahan siapa? Kesalahan orang tua ada 5. Hati-hati bu. 1, ihmal, gak didik sama anak. Di anak peraben, di anak ini gini, di anak laki, ihmal. Kata Habib Ali Habsyi, man ahmala auladahu fis sighar, da'u alaihi fil kibar. Siapa orang yang gak mendidik anaknya waktu kecil, maka ketika besar dia akan kehilangan anaknya. Astete. Yang kedua, ja'alahu makina li husulil mal, menjadikan anaknya mesin ATM. Itu kesalahan orang tua. Anak dadi mesin ATM. Sepenting alako, tak jaga. Tak tahu anaknya ini jual narkoba kah? Sebini ekirim ke luar negeri, ekirim ke Surabaya tanpa ada yang jaga, tanpa ada mahramnya, tak tahu dia. Dadi noksen tah, dadi apa tak tahu. Sepenting reng tua nak ekirim PC. Ini menjadikan anak mesin ATM. Nanti di hari kiamat berapa banyak orang tua yang mau masuk ke surga, anak nuting, pak, ya Allah ambil hakku dari orang ini. Kenapa? Oh ayahnya mau masuk surga, eteret di anan. Kenapa? Karena anaknya cuma dijadikan mesin ATM. Anaknya terjerumus dalam dosa, bapaknya cuma bisa menikmati uangnya untuk ibadah, sehingga bapaknya diteret sama anaknya untuk masuk ke neraka juga. Ini kesalahan orang tua, menjadikan anak mesin ATM. Yang ketiga, yudali'u, kesalahan orang tua adalah memanjakan anak. Manja aki. Kapan orang tua dikatakan memanjakan anak? Memberikan anak perkara yang belum waktunya. Beri HP, kita bektona. Beri PC, kita bektona. Gak ada yang ngelarang sampai mau ngasih anaknya HP pak. Tapi biarkan dia punya ilmu dulu. Kalau dia sudah punya ilmu agama, ilmunya akan berkolaborasi dengan teknologi, akan menghasilkan perkara kebaikan dunia dan perkara kebaikan akhirat. Yang mau diberi kada, monduk preyan beri HP, ada ya tak kira pernah yang monduk. Alasan guruna kereng, apal nambenya, ustaz tangariya. Kenapa? Malas. Makanya hati-hati ya. Cerenganan sampean makin ya Allah. Nagu HP anan kakek jer. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, kesalahan orang tua, aklul haram, memberikan makanan yang haram. Yang kelima, la yu'arrifuhu ilan nabi, tidak mengenalkan kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup, apa yang terakhir untuk pemuda, yaitu adalah an-nafa' lil muslimin bi anwa'il khidmah. Dengarkan. Jadi jadi pemuda apa tadi? 4. Apa yang pertama tadi? Duduk dengan orang soleh. Yang kedua, menjaga hawa nafsu. Yang ketiga, mencari ilmu. Apa manfaatnya ilmu? Ada 3, di antaranya ada 3. 1, jembatan mengenal Allah, itu manfaatnya ilmu. 2, al-imsak anil ma'siyah, rem dari kemaksiatan. 3, alamatus sa'adah, tandanya orang beruntung adalah orang yang punya ilmu. Ini istimewanya. Yang terakhir apa? An-nafa' lil muslimin bi anwa'il khidmah. Kalau memang nyantri nggak bisa, jaga nafsu nggak bisa, ya yang keempat ini sudah. Apa? Berusahalah memberi manfaat kepada orang lain.
Jadi saya bangga dengan Said Husin ini. Apa? Ngajak anak-anak muda seler-meler, sekal nakal, nggak bisa nyari ilmu, sorotikir tak bisa, diajak untuk apa? Memberikan manfaat kepada orang lain. Long polong sekiranya gawe pengajian, long polong gawe acara aneka. Ini manfaat. Saya tahu kalian pendosa, saya tahu kalian orang nakal, saya tahu kalian ahli maksiat. Coba pikir. Ben nakal jong, ben bajingan jong, ben kurang ajar kering tuan jong, ben ki ngakan haram, ben ki mabuk, ben ala kozina. Saya titip pertanyaan, kenapa kamu dibawa ke sini? Hei kamu pendosa, apa ben mai kiring ben Allah dina? Kenapa kamu dibawa ke pengajian? Allah punya 5 hal penting buat kamu pendosa. 1, liyakfirok, Allah ingin mengampunimu. Makanya kau didekatkan ke majelis. Liyarfa'ak, Allah ingin ngangkat kamu. Ben jatuh, kamu hina karena dosa. Kamu didekatkan tempat sini, Allah ingin ngangkat kamu. Yang ketiga, lius idak, Allah ingin membuatmu menjadi orang yang beruntung. Kamu celaka dengan apa yang telah kamu lakukan. Tapi kamu didekatkan di majelis seperti ini, Allah ingin kamu menjadi orang yang beruntung. Yang keempat, liutika syafa'an Nabi. Allah ingin ngasih kamu tiket untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Kamu pendosa, kamu penzina, kamu pelaku yang haram, tapi kamu didekatkan di majelis seperti ini supaya kamu dapat barokahnya Rasulullah, kamu bisa dapat tiket supaya nanti mendapatkan syafaat. Dan yang kelima apa? Liutika furso liyakunu rafiquhu fil jannah. Allah ingin ngasih kamu kesempatan, siapa tahu kamu adalah orang yang nantinya bisa menjadi pendamping Rasulullah di surga. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Melar muka barokah, melar muka manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan jadi ilmu yang barokah, jadi ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jamana hada jaman marhuma tafarruqana ba'di mana kata Allahumma تقبل وآتي الله وما قرأنا من القرآن العظيم وما كنا من كل إلا الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واسلة رحمة نازلة بركة ساملة نقدم توبتك ونهدي إلى سيدنا حبيبنا شفينا كريات أننا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحابه أزواجه وذريته وأولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا الحبيب أبو بكر بن عبد الله عطاء صلى الله عليه محمد الحبشي وعلي الحبشي والهباني أبو أحمد عبد الله بن عبد القادر وسيدنا محمد بن الشيخ Syekh bin Husain bin Syekh Abdurrahman bin Haddal wala Syekh Jabbar Jauhari Muawana binti Satuma binti Latif Hani binti Latif Aisyah Masyhuri Rumayyah binti Misra Allahumma fir lahum warhamhum wa fi wafan wa akrim nuzulam Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum furatan fi niran Allahumma ja'al maqra'ana fidaan lahum minan nar sitran lahum minan nar najatan lahum minan nar bu'dan lahum minan nar salamatan lahum minan nar Allahumma barik fi jam'ina hadha Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma Allahumma innaka ta'lam ma nahnu fi wa ma natlub wa nartaji min rahmatika fi amrina kulli fayassir lana ma nahnu fi min safrina wa ma natlub min hawaijina garib alaina al-masafat sallimna min al-ilali wal afat wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna bi rahmatika ya arhamin Allah yubarik fi Sayyid Husain bin Ahmad bin Syab Allah barik lahu wa yaftah lahu wa yaftah alayhi wa al-arifin al-ilm wal muta'awil wa yahdi ila sabil ma'al lutf wal afiyah kama Sayyidul Habib Umar wa la Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.